Halo, halo Good Kids. Selamat pagi. Selamat pagi Loso Welly. Selamat pagi Losejar. Wah, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Losejar dan Loso Welly tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya bahwa jarak tidak akan memutuskan panggilan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Good Kids, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Good Kids, sekarang ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Happy Yaya. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita kembali mengangkat pujian, baca kitab suci.
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Perhatian bagi Anda para penumpang pesawat Fly to the Moon tujuan Bali, silahkan memasuki ruang tunggu. Terima kasih. Anak-anak, halo. Aku lagi menunggu penerbanganku. Ya, kalian tadi dengar pengumumannya? Kalau penerbangan, apa tadi? Fly to the Moon, tujuan Bali. Itu bukan penerbanganku. Tapi, mendengar pengumuman itu sesuatu yang penting ya anak-anak ya. Ya, kalau kita tidak mendengar, wah, bisa berbahaya. Apalagi kalau di bandara ini, bisa ketinggalan pesawat, atau mungkin salah masuk gate, salah tempat boardingnya, bahkan mungkin salah pesawat. Waduh, bahaya banget ya. Mau perginya ke Bali, jadinya nyampenya Kutub Utara. Bagaimana coba ya? Tapi itu loh, ada loh anak-anak kejadian seperti itu ya. Orang salah menaiki pesawat, salah penerbangan karena tidak mendengarkan pengumuman dengan baik. Berbicara tentang mendengar, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mendengar. Tetapi pertanyaannya, mendengar siapa? Mendengar apa? Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengar, bukan mendengar dunia ini. Tetapi kita harus mendengar Tuhan. Dunia ini banyak sekali suara-suara, betul? Yang mengajarkan kita ini, itu, memberitahu kita A, B, C, D, mengarahkan kita untuk melakukan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu benar. Kita tentu saja harus mendengarkan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan pasti benar. Apakah Tuhan berbicara kepada kita? Tentu saja. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Anak-anak, bangsa Israel, tadi aku sedang membaca ya tentang perjalanan bangsa Israel. Anak-anak, bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkali-kali berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara kepada mereka secara langsung. Tuhan berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi. Tuhan berbicara kepada mereka melalui hakim-hakim. Tuhan berbicara kepada mereka melalui bangsa-bangsa lain. Tetapi seringkali, kalau kalian perhatikan ya, di dalam perjanjian lama, itu seringkali tetap bangsa Israel tidak mau mendengar. Atau kalaupun mereka mendengar, suatu saat kembali mereka melawan Tuhan dan tidak mau mendengar Tuhan lagi. Padahal berulang kali Tuhan berbicara kepada mereka. Dan anak kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita seperti itu. Tuhan sudah sampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita tidak mau mendengarkan. Kita harus mendengarkan. Apa kata Tuhan? Memangnya Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa?
Pertama, sudah pasti melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, Tuhan pasti bisa berbicara melalui firman-Nya. Kalau kita membacanya dengan baik setiap hari, maka Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya. Aku juga pernah mendengar Tuhan berbicara melalui firman yang aku baca setiap hari. Ya, karena itu anak-anak, coba kalian membaca firman Tuhan. Apakah kalian sudah membaca setiap hari? Oh, kalau sudah itu adalah sesuatu yang luar biasa, baik-baik. Tapi kalau kalian belum, cobalah untuk membacanya. Nah, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalian bisa membacanya setiap hari, satu perikop misalnya. Sediakan waktu, tentu saja kalian harus sediakan waktu, sediakan tempat, lalu kalian bisa membaca satu perikop. Mulainya baca dari mana? Kalau kalian belum terbiasa, kalian bisa mulai membaca dari Injil Markus. Per perikop, setiap hari kalian baca, dan kalian baca. Aku yakin Tuhan bisa berbicara kepada kamu, kepada kalian, melalui firman-Nya. Selain itu, Tuhan berbicara melalui apa? Tuhan bisa berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan yang kita dengar. Setiap minggu mungkin. Nah, seperti saat ini, kalian sedang beribadah, kalian mendengar firman Tuhan. Melalui firman yang disampaikan, kalian bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan cerita firman Tuhan, untuk berbicara kepada kalian. Jadi tentu saja, kalian harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan? Karena itu anak-anak, coba untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak sambil main, tidak sambil ngobrol, nggak sambil lihat chattingan orang, ya teman-teman kamu, tapi sungguh-sungguh mendengarkan. Aku yakin kamu bisa mendengar suara Tuhan. Jadi, dengarkan sungguh-sungguh. Kemudian, Tuhan bisa berbicara melalui apa lagi? Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Mungkin papa mama kalian. Mungkin lause kalian. Mungkin guru kalian. Atau mungkin ada orang-orang dewasa di sekeliling kalian. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Bangsa Israel dalam perjalanannya pun juga mendengar suara Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling mereka untuk menyatakan kehendaknya. Jadi anak-anak, ya tentu saja kita harus belajar untuk mendengar. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Aku mau bacakan satu ayat untuk kalian. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Perhatikan baik-baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anak-anak, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Supaya apa? Tadi dikatakan, supaya kita boleh mendapat pengajaran yang baik, yang benar. Supaya kita tidak salah arah, kita tidak salah langkah. Karena itu kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan waktu Tuhan berbicara. Supaya nggak salah ya, supaya kita nggak bingung. Dan juga, untuk apa dikatakan di sini? Untuk menyatakan kesalahan.
Wah, mungkin waktu kalian baca firman Tuhan, atau waktu kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian sadar, iya, aku sudah melakukan dosa. Wah, selama ini ternyata aku belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Menyatakan kesalahan. Oke, selama ini kalian berpikir baik-baik saja, aku tidak salah, aku tidak melakukan dosa, tapi waktu mendengarkan firman Tuhan, kita bisa saja baru sadar, mata kita dibukakan. Wah, iya, saya berdosa. Atau melalui firman Tuhan, di sini juga dikatakan apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Tadi kita udah tahu kesalahan kita tahu melakukan dosa. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar menyalah-nyalahkan. Tuhan itu tidak sekedar menyalah-nyalahkan kita, tetapi Tuhan juga memberitahu apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang benar, apa yang baik. Kalau kita bingung apa yang harus kita lakukan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kita akan tahu. Dan di sini juga untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita tidak salah jalan. Jadi, anak-anak, mari kita mendengar suara Tuhan. Ya, kalau tadi bangsa Israel sering kali tidak mendengar. Tapi ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang mendengar. Abraham contohnya. Bagaimana Abraham mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya, Abraham mau mendengar dan dia mau melakukan perintah Tuhan. Waktu Abraham disuruh pergi, dia pergi. Waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham melakukannya. Bukan hanya Abraham, Nuh. Bagaimana Tuhan memberikan perintah yang sepertinya tidak masuk akal untuk membuat sebuah kapal yang besar, bahtera, tetapi Nuh mau mendengar dan Nuh mau melakukan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana mereka mau mendengar Tuhan dan mereka melakukannya. Dan aku percaya kalian juga akan menjadi salah satu tokoh itu. Tokoh anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mau mendengar saat Tuhan berbicara dan melakukannya. Kalau itu, kita sama-sama hafalkan yuk ayat ini, supaya kita boleh selalu ingat bahwa firman Tuhan itu, apa yang Tuhan katakan itu, sangatlah berguna untuk setiap kita. Mari kita menghafalkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi ya, kita sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sama-sama berjuang ya, belajar untuk boleh mendengar Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang selalu tersedia bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau terus belajar untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mau membaca firman-Mu setiap hari, sehingga kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu, biar mereka boleh fokus mendengar Engkau, bukan mendengar apa yang dikatakan dunia ini.
Kau yang pimpin setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menyatakan kebenaran di dalam hidup setiap kami. Firman-Mu itu boleh mengajar setiap kami. Firman-Mu itu boleh menyatakan setiap kesalahan kami. Firman-Mu boleh memperbaiki kelakuan kami. Tolonglah setiap kami, Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Sepertinya aku harus masuk ke ruang tunggu. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.